memang harapan kami dari pada Abang Ai ini, insya Allah kelak di masa depannya dia nanti sudah besarnya, dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi semua orang, juga bisa menjadi bermanfaat untuk semua orang. Wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya untuk semua teman-teman media yang sekarang lagi nonton atau lagi dengerin preskon virtual ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dengan bahagia dan senang banget ya untuk mengabarkan kepada teman-teman media maupun teman-teman di Instagram dan teman-teman semuanya lagi pada dengar virtual video ini. Kalau alhamdulillah kelahiran anak kami kedua berjalan dengan sangat lancar dan dengan normal dan cepat banget. Alhamdulillah juga sekarang kami juga sudah bisa pulang ya untuk perawatan dan istirahatan di rumah. Jadi betul-betul bahagia sekali kami bisa menyampaikan ini. Pertama eksklusif di teman-teman wartawan maupun di Instagram live Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica dan Iris Bella, istri saya. Begitu. Nah, untuk selanjutnya silakan tadi mau nanyain. Dia lagi bangun loh dia. Oke, kita mungkin akan langsung, kalau misalkan teman-teman media ada yang punya pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat. Boleh. Sebelumnya Kak Iris, boleh diceritakan dulu proses persalinannya kemarin. Tadi Kak Amar sudah cerita, dari Kak Iris boleh silakan diceritakan. Alhamdulillah sih cuma berjalan lancar. Memang awalnya deg-degan ya, karena kami juga kan punya traumatik di kejadian sebelumnya gitu. Makanya kita benar-benar nggak boleh salah pilih rumah sakit, nggak boleh salah pilih dokter gitu. Tapi alhamdulillah arahnya ini ya tetap langsung kita persiapan operasi. Iya. Alhamdulillah. Dan nggak nyampe 20 menit, alhamdulillah Dede Air langsung lahir ke dunia ya, Dede ya. Abang Ai ya, maunya dipanggil Abang ya. Oke, Abang Ai. Oke, boleh diceritakan nama dari Airumi, Kak Amar? Ya, jadi kenapa kami banyak yang bertanya juga, kenapa sih namanya Air Rumi Akbar 1453, dan kenapa harus ada angkanya juga, karena itu kan 1/1000 kali ya orang yang punya nama 1453, ataupun ada Air nama orang gitu ya. Jadi sebenarnya memang berpusat kepada kami harapan ya. Harapan kami kenapa dimulai dari nama Air, karena seperti yang sama-sama kita tahu, ketika kita sudah tahu air pasti relate otak kita, pikiran kita, air itu adalah untuk diminum, air putih, sumber kehidupan, air itu seperti itu, penuh manfaat. Jadi memang harapan kami dari pada Abang Ai ini, insya Allah kelak di masa depannya dia nanti sudah besarnya, dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi semua orang, juga bisa menjadi bermanfaat untuk semua orang, dan juga dia mempunyai jiwa yang rendah hati dan mengalir terus. Dia bisa menjadi siapapun gitu loh, seperti air yang ketika ditaruh di dalam gelas dia akan menjadi gelas, ketika dia taruh di dalam bak dia akan menjadi bak gitu ya. Jadi apapun dia intinya shapeless and formless. That point that begitu. Dan kenapa Rumi karena saya suka sekali dengan tokoh Sufi Jalaluddin Rumi, Syekh Mevlana Jalaluddin Rumi, dan syair-syairnya itu begitu bagus ya. Kami berharap dia juga bisa menjadi filosofi tentang pecinta, bagaimana mencintai kepada sang pencipta, dan bagaimana caranya mencintai kepada habluminan nas, kepada sesama manusia gitu loh. Jadi dia mempunyai jiwa yang lembut dan bijaksana. Dan Rumi pun juga arti dari bahasa Sanskerta adalah tampan ya, atau daya tarik.
Jadi kami berharap juga ya selain dia bijaksana, dia juga tampan seperti bapaknya gitu ya. Dan Akbar, karena nama saya sebenarnya itu kan Muhammad Ahmad Akbar. Jadi saya ingin menaruh semua anak-anak saya yang laki-laki, insya Allah akan saya taruh belakangnya itu Akbar. Dan Akbar itu juga punya arti besar ya, yang artinya kalau di bahasa Arab itu kan besar. Ya seperti bapaknya mungkin ya, dia badan dia besar, ya hidungnya juga sama kayak bapaknya itu besar, cuma mukanya kayak mamanya. Alhamdulillah. Dan terakhir, kenapa ada angkanya 1453? Jadi angka itu 1453, kalau teman-teman wartawan atau teman-teman yang lagi pada nonton video ini, kalian bisa cek di Google 1453 itu apa. Jadi maka kalian akan ketemu di situ adalah saksi sejarah yang dimana Muhammad Sultan Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang ini berganti menjadi kota Istanbul atau Turki yang kita tahu. Dan di tahun 1453 itu juga sudah pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan adanya seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan yang akan menaklukkan kota Konstantinopel, yang dimana di zaman itu kota Konstantinopel itu adalah ibu kota jantungnya negara di seluruh dunia gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang mungkin Amerika kali ya. Nah, dari situ juga sekaligus kebangkitan Islam Utsmaniyah, pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Jadi kami berharap dengan nama air ada angka 1453 ini bisa menjadi pengingat untuk dia ketika apa sih, kenapa sih nama gue itu harus ada angkanya, bapak gue naruh angkanya, dan dia searching di Google, mungkin masanya dia bukan Google lagi kali atau apa gitu ya namanya, tapi pas dia searching dan dia lihat, oh iya ternyata di tahun segini pernah ada seorang anak muda umur 21 tahun yang menaklukkan kota Konstantinopel, yang mana 1700 tahun sudah pernah dilakukan oleh bapak kakek-kakeknya tapi tidak pernah berhasil. Dan di mana anak muda ini sudah dikatakan di hadis sahih ya Nabi Muhammad SAW kalau dialah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi maksud saya, keharapan kami semoga dia juga bisa menjadi penakluk dari semuanya dan bisa membawa sebuah perubahan besar, apalagi di negara ini juga gitu ya. Saya berharap dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada negara dan agama pastinya, dengan adanya angka keramat atau angka yang sudah disebutkan, tahun saksi sejarah yang sudah disebutkan, dia bisa belajar dari tokoh Sultan Al-Fatih. Seperti apa sih pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti apa sih sifatnya, dia bisa mempelajari itu. Jadi seperti itulah makna singkatnya yang bisa saya jelaskan dari nama anak kami, Air Rumi Akbar 1453. Masya Allah. Dalam sekali, filosof sekali. Luar biasa. Untuk rekan-rekan media, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ditanyakan, mungkin bisa kami open mic untuk satu pertanyaan, silakan. Boleh? Oke, sebelumnya kami mohon maaf jika acara ataupun juga konferensi pers kali ini memang sifatnya virtual, karena kita ketahui memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk tatap muka lebih jauh lagi. Silakan dari status selebritis. Pertama kami mengucapkan selamat untuk Amar dan Iris dengan kelahiran anak keduanya. Yang ingin kami tanyakan, Mas Amar emang waktu persalinan itu sempat tegang ya kalau aku ngeliat di vlognya ini, terus pas udah lahir, terus Amar terlihat menangis gitu. Gimana, bisa diceritain nggak waktu itu detik-detik menegangkan itu? Betul. Jadi memang sejujurnya saya ini kan takut sama darah ya Mas. saya ini nggak bisa ngelihat darah. Sementara istri ini kan harus dioperasi dan disesar gitu ya, which is kan itu dibelek gitu ya perutnya. Dan di situ akhirnya
saya nggak kuat apa enggak ya, saya takutnya malah menyusahkan kan, nggak lucu kan kalau tiba-tiba saya pingsan gitu kan di sana karena ngelihat istri saya dibelek gitu kan. Tapi alhamdulillah ini pengalaman saya pribadi gitu ya, saya pikir tuh awalnya saya tegang sekali, saya pikir ruang operasi itu menakutkan gitu ya, karena saya belum pernah, sejujurnya belum pernah masuk ke dalam ruang operasi ibu hamil gitu ya, untuk melahirkan. Dan tapi ternyata pas saya masuk ke dalam ruangan itu, ya Allah, ternyata berbeda loh suasananya itu. Ada musiknya, terus dokter-dokternya sangat bisa membawa suasana yang tadinya tegang, hati saya bisa jadi tenang, bisa jadi ketawa, bahkan bisa ngobrol sama dokternya sambil dokter-dokter itu sambil melakukan tindakan, dia sambil ngobrol biasa banget gitu, kayak memang udah tampil melakukan itu gitu ya. Nah itu juga membuat saya jadi kayak tenang. Terus kamu sempat tegang juga. Tegang pastilah ya. Maksudnya tegang itu lebih ke ini loh. Ya Allah, bentar lagi saya akan melihat kopian saya dan kopian Iris disatukan seperti apa ya kan itu. Jadi bukan cuman orang-orang yang menunggu kabar baik ini gitu kan. Deg-degan, saya pun apalagi lebih deg-degan gitu ya. Karena sejujurnya saya kan sudah pernah, saya trauma juga, kenangan yang cukup cukup yang membuat saya itu nggak akan lupa gitu ya, ketika si kembar kemarin, Ayona dan Ayora, anak pertama kami, meninggal. Dan di situ kan saya yang berperan banget gitu ya untuk mengurusi jenazah anak saya, dan saya juga yang ngebawa si kembar sampai ke dalam liang kuburnya. Jadi betul-betul rasa itu nyata gitu loh, masuk. Saya merasakan itu, jangan sampai, makanya itu saya berdoa terus kepada Allah, ya Allah, lancarkanlah, mudahkanlah semuanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan itu semua gitu loh. Nggak sampai waktu 20 menit, ya mungkin 15 menit, ya si dedek air, abang air sudah keluar. Dan di situ saya betul-betul takjub ngelihat, ya Masya Allah, kuasa Allah gitu loh, kebesaran Allah. Di situ saya betul-betul melihat, ya Allah, ini muka saya, muka Iris, saya nggak nyangka gitu. Dan itu adalah momen yang nggak akan pernah saya lupain sampai seumur hidup saya gitu ya. Momen dimana saya pertama kali ngedengar suara teriakan anak saya, dan pertama kali juga saya melihat wajah anak saya yang betul-betul bersih sekali, alhamdulillah, dan tidak kurang sedikit pun, dan ya lucu banget. Alhamdulillah. Kalau untuk Mbak Iris sendiri, seperti merasa khawatir nggak mau menunggu detik mau melahirkan, atau maksudnya perjuangan Mbak Iris sendiri untuk mempertahankan ini bisa lahir gitu, maksudnya ada kekhawatiran atau ketakutan gitu pas saat mau melahirkan itu? Ketakutan sih ada, karena memang seharusnya kita belum waktunya melahirkan kan. Ini melahirkan kita itu 37 minggu. Ya harusnya kita menunggu sampai ya paling nggak 39 lah, atau masih bisa dipertahankan gitu. Tapi waktu itu kondisinya memang operasi dari sesar yang pertama itu sudah makin menipis ya, dan sudah semakin berbahaya kalau misalnya kita nggak cepet-cepet tindakan gitu. Itu yang membuat kita sempat ini juga ya, takut juga gitu, karena kondisi dari aku nggak tahu sih secara medisnya namanya apa sih, antara rahimnya, pokoknya luka operasi deh semakin menipis dan bahaya banget gitu kalau misalnya masih tunda-tunda. Jadi itu yang tadinya kita pikir nggak akan secepat itu lahirnya ya, terus tiba-tiba dapat kabar kayak gitu, besok kita harus langsung dirawat di rumah sakit, terus udah harus persiapan untuk tindakan besoknya. Itu yang kita nggak sama sekali nyangka bisa secepat itu gitu. Jadi